Halo sahabat suara, kita dari film Pesugihan Sate Gagak. Oke, sekarang kita lagi ada di Ngorbit, ngobrol bareng bintang tamu. Dan ritual harus dilakukan telanjang tim. Sate satu tusuk 50 juta. Mohon maaf sate nente. Justru itu yang mereka mau, Dimas. Nek kita ritual meneh, kita jadi budak demit. Saya Firza Malaza di film Sate Gagak berperan sebagai Abah Budi. Saya Benny Siregar di film ini berperan sebagai Gagak. Sebagai Indra, salah satu dari trio Pesugihan Sate Gagak. Saya Tian Sasar, saya salah satu sutradara di film Pesugihan Sate Gagak. Saya Dono Pradana, saya sutradara di film Pesugihan Sate Gagak. Film ini kayaknya lebih daripada tentang pesugihan doang gitu. Jadi ada tentang persahabatan, hubungan orang tua, sampai cerita tentang percintaan. Di film ini juga ngasih tahu kalau melakukan sesuatu ritual itu walaupun emang udah niat, paling nggak tahu caranya ya. Jangan kayak mereka bertiga. Jadi mereka bertiga ini ngasal aja, udah tahu infonya setengah-setengah, tetap masih dijalanin. Jadi Dan konfliknya karena mereka nggak tahu seluk-beluk tentang ilmu ini, ya akhirnya ada konflik, banyak gangguan gitu. iya, jadi menurut Dono sutradara kita Pesugihan Sate Gagak itu halal ya, Don? Nah, maksudnya kan ada orang yang memilih Oh untuk gitu, tak kira. mencari pundi-pundi uang lewat jalan yang salah, dan lewat pesugihan ini mereka udah salah, caranya pun juga salah juga. Pesugihan udah salah, tapi cara melakukan pesugihannya karena mereka tahu pokoknya kita pesugihan gitu. Nih, kamu Mas Dono bisa jelasin nggak? kamu dari sini, dia habis ngomong. Kalau Pesugihan Sate Gagak sebenarnya, karena saya tinggal di Surabaya ya, itu udah umum terjadi di daerah Jawa Timur sama Jawa Tengah. Karena itu satu-satunya pesugihan yang tidak membutuhkan tumbal nyawa ataupun orang gitulah, atau hewan dan sebagainya. Itu cuman emang murni jualan ke hantu mahal gitu aja. Dan itu udah umum terjadi di Jawa Tengah maupun Jawa Timur gitu. Jadi kalau ide cerita kayak dari Mas Agung berdasarkan cerita di masyarakat. Iya. Sama Gagak mungkin kan dekat juga sama yang mistis-mistis gitu kan. Contoh hewan-hewan apa yang deket sama mistis? Satu Gagak. gagak, dua Ayam cemani. Ayam cemani. Benar. tiga. 3 Sarah Wijayanto. Enggak. Bahaya itu loh kamu. Dekat sama mistis. Oh iya. Dekat. Saya ambilnya dekat sama mistisnya. Apa lagi? Tupai linglung mungkin. Tupai linglung bisa. Bisa ya? Bisa. Ustadz Solepati. Dia juga dekat sama mistis. Hewan mas. Kamu udah Hewan. dilurusin, kamu Bukan masih sosok, ini. hewan. Maaf. Tapi kalau melakukan ritual ini, kalau cerita yang beredar emang ada konsekuensinya. Konsekuensinya adalah harus terus-menerus menyediakan kebutuhan si hantu-hantu ini. Benar. Karena katanya emang bikin ketagihan si hantu ini. Jadi emang walaupun nggak ada tumbal manusia, tapi akhirnya yang bikin masalah adalah ketika sudah melakukan ritual itu nggak bisa berhenti. Cara mereka ngelakuin transaksinya. ya, harus daftar QRIS mungkin ya. Jadi kayak ini udah modern bro. Udah ngikutin zaman kayaknya. Ya. Kita ngebedahnya banyak banget mas ya. Betul. Transaksinya gimana, banyak gimana. Kita mikirnya berawal dari mungkin bayar pakai sedekah bumi gitu. Tapi kan kita belum pernah lihat ada hantu panen gitu. Terus uangnya gimana? Apakah uang baru atau uang lama? Atau uang justru misal harganya satu tusuk 20 juta, apakah uang kertas apa uang koin gitu.
terus bayarnya sebenarnya banyak mau kita Explore lagi. karena emang itu lucu banget kalau misalkan coba bayangin kalau misalkan ada hantu udah pesen sate gagak pas bayar dia ngeluarin kayak kartu kredit gitu. Benar, Itu bisa. kan lucu banget kan. Iya. Atau minta kembalian. Minta kembalian. Cuman kalau hantu favorit. Hantu favorit saya sih kayaknya pocong. Kenapa tuh? Kenapa? Karena pocong pas transaksi, pas dia makan kan nggak bisa tuh. Oh, Nggak bisa iya. makan sendirian. Gimana cara makannya tuh kan? Cara makannya. Nah, di film ini dikasih tahu gimana cara Pocong Pocong makan. makan. pocong makan. Oh. Karena kalau dia ngambil gini kan, takut Susah. malah salah ngambil tisu ya kan. Atau nggak sopan. Atau nggak sopan. Malah dikira kayak mau pakai narkoba malah ini kan. Wah, bahaya nih pocong nih. Bahaya pocong nih, benar. Kalau gua suka hantu yang hybrid. Apa Gabungan dari dua ras. Iya ada. Gabungan dari dua ras. Dua Ada gimana caranya kalau kuntilanak sama tuyul digabungin. Nah, itu hantu favorit. Nanti ada. Nanti Ada di film ini ada. Oke, kalau Benny, Aku sih genderuwonya ya. Genderuwo. genderuwo Karena ya. genderuwonya di situ lumayan banyak adegan yang melibatkan genderuwo terus Ingat kakek juga ya. enggak. Ingat kakek. Enggak, kenapa kakek? Ini kan tebu tau gak kalian? Kakek. Enggak, yang genderuwo kan bapakku. Kakek kan enggak. Kakek enggak. Bapak doang. Genderuwo sih kalau aku. Kamu apa? Kalau aku tuyul sih mungkin ya. Karena ya itu aja kecil aja lucu gitu. Jalannya lucu ya. Iya, udah dipakai semua ya. Jalannya nggak rapi. Ya, udah dipakai semua. Kan ada kuntilanak. Tuyul jalannya nggak rapi aja. Tuyul. Dan saya juga sempat beririsan ada kayaknya temennya ini deh Mas Andi, tahu nggak Mas Andi? Nggak tahu. Tahu nggak Mas Andi? Saya baru kenal Anda. Ada Mas Andi tahu nggak? tahu. Masa nggak tahu Mas Andi sih? Mereka tahu nggak? Itu ada ya pesugihan gitu dikejar-kejar, intinya dia kalau di Jawa tuh namanya kembang mayang. Jadi dia cuman bisa di sisa hidupnya cuman bisa di kasur tidur gitu. Karena habis melakukan pesugihan itu. Kaya tapi pada akhirnya menjelang meninggal habis semua tuh dibuat rebutan anak-anaknya gitu-gitu. Jadi, wah menarik juga nih. Kalau saya dari gitu ya. Jadi dan alur ceritanya hampir sama gitu sama yang asli gitu. Kata nih coba korbannya ditanyain. Enggak sampai ketawa dia kayaknya. Enggak gitu deh Mas. Bener. Iya benar makanya pesugihannya. Tapi kalau dari makanya cerita yang di film ini aku Hampir sih sama. hampir sama karena ini tema-tema yang universal yang diangkat, persahabatan, keluarga, dan jujur aku tahu Sate Gagak itu ketika udah baca skripnya, terus aku tanya teman-teman, oh ternyata pesugihan itu ada gitu, dan pesugihan ini salah satu yang menarik karena ketika mau ritual kita harus telanjang. Nah, kamu udah ini ya nggak tahan ya. Enggak, masnya kok langsung enggak ya? Langsung Ada fotonya kalau mau. pakai baju segini. Iya, iya, Tapi benar. sini enggak. Jadi Ya itu sih. sangat menarik. Iya, Ini kayak ini 3 orang nih mau gimana nih melakukan pesugihan ini. Terus ditambah lagi konflik masing-masing. Aku sebagai Indra, Dimas dan juga Anto nih punya konflik masing-masing, dan konflik persahabatan dan keluarga itu nggak akan pernah habis dan semuanya akan relate gitu. Benar. Jadi Benny dari belum tahu nerima ceritanya, saya dari udah tahu nerima ceritanya. Ini mana ternyata untuk memahaminya gampang gitu kan. Tapi ya isu Bener dari kan? isu dari film ini lumayan harusnya dekat dengan banyak orang gitu. Bener. Karena bukan cuma tentang validasi nilai ekonomi juga, tapi persahabatannya juga kuat di cerita ini. Kalau masalah cerita belum dipahami, kayaknya mungkin tuh pas fase skrip belum jadi mungkin, Pak. Ya, susah tuh dipahami. Nah, itu kok gini tiba-tiba ya? Kosong Nah, soalnya. gini nih Iya, harusnya, kosong. gitu. Ku lepas semua yang ku. Emang dia basicnya ini krunya Triswaka, Mbak. Triswaka, saya. Agustikan. Tiba-tiba sering nyanyi gitu. Yono deh, karakternya Yono tuh kayaknya. Dimas. Dimas deh kayaknya. Kenapa? Miripnya apa? Dia seperti apa? Dia sebenarnya bingung juga, pengen membantu orang tua tinggal ibunya gitu kan. Nah itu deket tuh sama saya juga deket sama ibu. Cuman bedanya gigi saya rapet. Gitu. Sombong banget orang. Cuman masalah gigi rapet sombong. Di keseharian
sempat melakukan apapun yang cuman untuk bantuin ibu gitu, kayak karakternya si Ngapain itu ya. aja tuh Mas dulu? Siapa? Kamu bantuin ibu apa? Saya nyekik masinis gitu, karena kan gerbong kereta tuh kan mahal tau dijual gitu, jadi saya cekik, saya belokin rutenya. Kan gak sembarang orang boleh masuk Ya kan ini mas. Dan ya. itu pintunya pun lewat pinggir kalau nggak salah ya, nggak bisa lewat tengah. Maksudnya sebelum menikah ya saya kerja apa adanya buat bantuin ibu gitu. Ngasih bulanan juga. ke Benar. Dan pada akhirnya setelah kita berpenghasilan tuh bangga gitu depan ibu. Dan itu yang dilakuin Yono kan. Apa di karakter Yono siapa sih? Dimas. Sueb itu. Dimas. Karakter Dimas kayaknya mirip deh sama saya. Kalau aku ada antara Dimas atau Indra. Kalau Indra kayak aku tuh orangnya paling ngalah gitu sama teman-teman. Enggak tuh Ben, enggak tuh sepanjang kenal enggak. Ngikut, tapi sering ikut, kayak gampang banget, kayak misal nih nongkrong nih. Geser nih kita. Pengen pulang, Oke. misal jam 9 aku pulang, besok ada kerjaan. Ntar lah jam 10. Bener-bener bisa ngikut sampai jam 12 gitu. Saking apa, kalau sama temen tuh bener-bener ngikut aja gitu. Kalau sama Kumismu berubah nih Ben. nggak usah dibahas. Nggak usah dibahas. Ada satu tuh. Iya tahu. Kan aku ngaca tiap hari kan. Tahu. Jadi nggak usah tau kasih tahu. Jadi penonton tahu. Kalau ngaca di mana? Kalau ngaca di mana kalau ngaca? Ngaca. aku. Misalnya kamu nih bangun pagi, terus lihat kaca, ekspresi pertama. Gimana? Ini loh pertanyaannya. Iya, ini Dimas, belum Dimas. selesai. Indra. Dimas sama kayak apa? Firza. Firza Firza saya. juga, ibuku juga single factor. Single factor. Single parent. Single parent. Ibumu single factor. Berantem sendirian di panggung. Kayak orang gila ibumu. Berantem sendirian. Single factor. Memang ibunya mantan pelatih McGregor. Ya. Memang dari Irwan. Mungkin karena sama-sama anak cowok ya. Terus ibunya benar. janda jadi ya sama kayak karakter. Dan kalau ibu minta Dimas. pertolongan tuh sebagai anak udah nggak bisa nolak. Kalau Ya, buat anak cowok harus. sama kayak Dimas di sini. Benar. Dia ya dimintain tolong ibunya ya nggak bisa nolak walaupun nggak suka mungkin kan. Iya benar. Ibumu kalau misalkan butuh pertolongan, telepon apa mukul kentongan? Iya. Ini kita juga perlu tahu nih. Ibuku kan di Jogja. Mukul kentongan dia dikira kebakaran loh. Aku mah di sini nggak denger juga. Lebih ke telepon baru mukul. Telepon angkat baru dong. Udah aku nyatet kan tadi Morse tek. Oh iya. Gitu sih. Pernah salah ya waktu itu Ben ya? Karena yang dipukul bukan kentongan. Jadi Apa? angklung. Kok minta tolongnya bernada. Itu sih. Kami Dimas, sepakat Dimas ya kita ya. Ada mirip-miripnya sama Dimas. Pernah ini Mas ya, syuting di gudang. Itu pas nggak hujan, Jakarta lagi panas. Panasnya banget. Oh, panas banget. Jadi akhirnya kita di ruang monitor ada soundman, ada saya sama Sisi, terus ada Supervisor CGI. CGI, terus ada siapa Produser lagi? juga ada. Ada produser. Akhirnya saking gerahnya kita buka baju semua di situ. Tapi cowok semua ya. Wah. Cowok semua buka baju semua tuh, saking panasnya. Sampai kita kasih 2 AC yang portable tuh udah nggak ketolong sama sekali. Nah, efek. Tapi emang dengan buka baju turun? Enggak. Panasnya enggak. Sia-sia dong. Cuma Apa? isi foto aja. Bisa bikin konten aja. Kalau yang masalah lain ya mungkin bisa nggak bisa ya harus diatasi. Iya. Walaupun beberapa menit agak sepanang gitu Mas ya. Aduh, ini diapain Jon ya gitu. Ini Mas ya gitu. Kalau gue tambahan paling gini, karena kita syutingnya ada elemen horornya, jadi kita banyak yang syutingnya kebalik gitu. Jadi itu lumayan yang sampai belum kelar tapi mau gak mau harus kelar karena udah azan lagi, udah azan lagi, udah azan subuh lagi kayak gitu. Emang itu callingan jam 1 pagi, Pak? Nggak ada dong. Ada saya. Ada. Oh, ada. Buat Firza ada. Benar, ada callingan jam 1 pagi. Jadi mereka berdua kerjanya nggak cuman sehari, bisa kebablas sehari setengah gitu karena Enggak. saking iya tuh hari-hari pertama nih. Enggak lah, nggak nyampe. Nggak nyampe. Ada Callingannya malam sampai subuh. Ya, kita Iya. kebalik itu. Kebalik syuting itu. Iya, bukan bablas dikiranya pagi sampai pagi lagi. Jangan dong gila. Kamu yang orang Syuting kebalik itu maksudnya jam syutingnya kebalik karena scene-nya sepanjang Kebanyakan syuting malam. itu kebanyakan malam. Jadi kita start dari jam 7 malam
sampai dini hari. Bukan yang nggak bisa, entar kita dikira ini nih. Eksploitasi. Oh, jangan dong. Kalau kayak gitu biasa aja lah. Pesannya kalau dari saya ketika ingin mencapai sesuatu atau yang mungkin banyak orang inginkan kayak kerjaan, percintaan, terus habis itu nyenengin orang tua dan lain, harus dengan cara yang benar, jangan dengan cara yang salah. Karena kalau misalkan kita melakukan itu dengan cara yang salah, pasti nggak lama dari setelah kita mendapatkan sesuatu pasti akan ada apa ya istilahnya ya, kayak karma lah ya, kayak karma gitu. Jadi kalau ingin mendapatkan uang yang banyak, bekerja keraslah dengan cara yang baik dan benar, bukan dengan cara yang salah. Oke. Kalau gue pengen nambahin gini Kak, jadi kalau gue hidden message-nya adalah gue tuh pengen yang nonton bisa ngetawain hal-hal yang selama ini dipikir serem. Jadi kayak dari kecil selalu nonton film horor tuh pasti takut. Nah gue berharapnya mudah-mudahan setelah nonton film Pesugihan Sate Gagak, orang tuh bisa ngetawain tentang hal-hal yang serem. Udah. Ayo, malah tarik napas. Tarik napas dia. Itu namanya dead air mas. Konten, tolong. Tarik napas. Nah, bukan. Maksudnya kamu malah tarik napas, sambung. Ini kan film komedi horor, bukan film pilates mas. Jangan napas Tarik napas doang. gitu. Aku kalau Pesannya. dari film ini ngerasa kesederhanaan tuh menyenangkan gitu. Kadang kita terlalu berambisi untuk nyari yang jauh-jauh, nyari yang muluk-muluk, pengen cepet ini, pengen cepet itu. Tapi kadang yang sederhana itu yang sebenarnya harus kita rangkul karena ya itu buat kita titik nyaman kita gitu, menyenangkan buat kita, mungkin yang tidak beresiko juga buat kita dan mungkin apa ya membuat kita tenang sih, nggak usah punya ketakutan lagi dalam hidup itu kalau mau nyari yang jauh-jauh gitu. Oke. Kamu belum dibilas ya sikat gigi ya? Di sana kamu ngomong gitu di sini. Orang ngiranya beneran Fir. Nah, napasnya kerasa min gitu di sini nih. Kayak dingin gitu. Orang tahunya udah jelek bau lagi. Enggak bau, itu kan min kan segar. Napasnya min. Iya, rasanya ada minnya gitu. Enggak, maksudnya orang kan makan permen min kan biar seger. Kenapa dibilas mulutnya? Kenapa harus dibilas dulu? Napasnya min. Ya udah, orang cuma nanya kok. Iya. Aku merasa ya gitu. Kamu kalau makan permen min kamu bilas dulu mulutmu. Ya iya, biar nggak kerasa odol. Kan bukan odol min ini. Ya kan sama aja, makan min juga makan odol. Mas ini film lever ya ini mas ya. Film lever. Kalau dari saya mungkin ini ya, apa yang saya tangkap dari film ini, sebenarnya film ini udah ditayangin ya kalian. Kapan? Kamu nggak tahu? Saya lihat draftnya. Saya lihat Ya, itu draftnya. bukan ditayangin, kamu nonton. Dia nayangin untuk saya, kan berarti tayang filmnya di iPad-nya dia. Sepanjang film saya pastinya menyaksikan itu. Terus Apa sih? saya menyaksikan itu dan pesan yang bisa diambil itu dunia itu tidak berputar untuk satu orang. Jadi semua orang di dunia ini punya tujuan masing-masing, punya keajaiban masing-masing. Jadi sebisa mungkin bagaimana kita tidak saling mencampuri atau mengganggu kepentingan orang lain. Mas, kameramen dengerin enggak? Ya kan dia lagi ngomong ke kameranya Iya. kita Kan jangan. koordinasi. Lagi Namanya koordinasi. Oh, Ada kamera dia master, lihat temennya ada nih. angle. Potong TikTok cocok nih kayak gitu ya. Dunia tidak berputar untuk satu orang. Emang iya. Kata-kata hari ini bisa. Kata-kata hari ini, jika kamu punya beda lagi nih. Beda film. Ya itu sih. Dari saya. Tunggu ya. Satu kata buat film ini. Aku punya Komplit. komplit. Aku punya dua, Win. Mau pakai punya ke satu nggak? Enggak. Enggak usah kayak aku kesulitan gitu. Apa yang kedua? Ngawur. Ngawur. Ngawur.
Kalau aku pesugihan sate gagak realistis. Oh. Teman-teman, sahabat suara, jangan lupa nonton film Pesugihan Sate Gagak. Tanggal berapa? Mulai tanggal berapa? 13 November 2025. Nonton di bioskop mulai hari pertama ya, langsung aja. Sekut. Jangan spoiler ya teman-teman. Sampai jumpa di Ngorbit selanjutnya. Julep